Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Cinta Damai, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sini saya akan memaparkan desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator saya, Ibu Mita Anggraini, SPDGR, dan pengajar praktik Bapak Suparman, MPDGR, serta saya sendiri, calon guru penggerak Angkatan 11 Fatimah, SPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang aksi nyata ini, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui sebuah pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik dengan menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh akan adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan dari aksi nyata yang saya buat adalah yang pertama, untuk mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik, untuk memberikan kebebasan kepada mereka mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas. Yang kedua, untuk mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan serta paksaan. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui sebuah kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua pihak sekolah, seperti guru dan murid. Dan yang keempat, yaitu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, untuk terciptanya merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mereka mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati.
Yang kedua, agar peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa paksaan. Yang ketiga, agar terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menjalankan keyakinan kelas secara luas, dapat dijalankan di sekolah maupun di rumah. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan ketika akan membuat aksi nyata adalah: yang pertama yang saya lakukan, meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan kepada warga sekolah dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, mendesain keyakinan kelas untuk pembuatan poster. Yang keempat, penandatanganan atau cap jempol yang dilakukan oleh peserta didik dan penempelan keyakinan kelas. Yang kelima, membimbing guru untuk membuat keyakinan kelas yang sudah pernah dipraktekkan di kelas. Yang keenam, menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah maupun kelas. Dukungan yang saya butuhkan dalam membuat aksi nyata ini adalah dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman sejawat, peserta didik, dan sarana dan prasarana yang ada di sekolah SD Negeri Cinta Damai. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah SD Negeri Cinta Damai yang saya lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam acara presentasi aksi nyata disiplin positif modul 1.4 pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewan Guru hari ini yang sudah menyempatkan dan meluangkan sedikit waktunya untuk hadir dalam presentasi ini. Dalam acara ini, Bu Fatimah SDB akan menyampaikan materi aksi nyata disiplin positif modul 1.4. Karena waktu banyak yang akan disampaikan, untuk mempersingkat waktu pada Bu Fatimah Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Cinta Damai yang sempat hadir pada kegiatan desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan saya lakukan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang telah
belum selesai ya Bapak Ibu. Baru mau selesai menyelesaikan modul 1. Nah, pada modul 1 ini ada beberapa submodul. Dari submodul 1, submodul 1.1, submodul 1.2, submodul 1.3 dan submodul 1.4. Pada kegiatan ini adalah salah satu tugas aksi nyata saya untuk modul 1.4. Ya. Nah, pada kegiatan ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah SD Negeri Cinta Damai. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita bersama-sama, mari kita berkolaborasi, mari kita saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Ibu ya, pada modul 1.4 ini banyak yang saya pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, konsep utama dari modul 1.4 budaya positif ini akan kita bahas dan kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin selama ini kita belajar di kelas itu secara klasikal ya. Kita menyamaratakan kebutuhan peserta didik kita. Kita menyamaratakan minat peserta didik kita. Kita tahu pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai seorang guru harus mampu menuntun peserta didik kita sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Karena setiap anak, setiap peserta didik itu memiliki bakat mereka masing-masing dan memiliki keunikan masing-masing. Mereka tidak sama, ya, bakatnya tidak sama. Seperti kita saja dalam satu kelompok ini juga memiliki bakat yang berbeda. Berbeda atau sama bakat kita, Bapak Ibu guru? Beda ya. Iya, beda. Sangat beda sekali ya. Kita memiliki bakat yang berbeda-beda. Namun, kita menuntun peserta didik sesuai bakatnya itu juga harus menuju ke profil pelajar Pancasila ya. Ada berapa elemen profil pelajar Pancasila Bapak Ibu guru? Ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah 6 elemen profil pelajar Pancasila. Untuk yang selanjutnya, nah ini ada pertanyaan pematik ya Bapak Ibu guru dari saya pribadi. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah mendengar kata disiplin ya, sering sekali. Kemarin kita waktu upacara, pembina upacara kita juga membahas disiplin ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru? Apa Bapak Ibu guru? Bukan ini? Patuh terhadap peraturan ya. Nah, kebanyakan orang memang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin
konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut bahwa kita untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, disiplin positif. Makna dari disiplin adalah bagaimana kita belajar mengontrol diri kita dengan menggali potensi yang ada pada diri kita, ya, agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita yakini. Kita pasti mempunyai nilai yang kita yakini, ya Bapak Ibu, semuanya. Ya, itulah yang akan kita pertahankan. Terus yang selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu masih ada yang sering memberikan imbalan sama anak didiknya. Ya, misal salah satu contoh ya. Siapa yang cepat selesainya mengerjakan tugas, nanti ibu guru kasih permen. Ya. Nah, itu adalah sebuah imbalan. Jadi anak itu melakukan disiplin positif karena ada imbalan. Ibu guru bayangkan, ketika imbalan itu tidak ada lagi, apa yang akan terjadi? Kembali seperti semula. Motivasinya akan berkurang. Iya. Budaya positif merupakan transformasi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kita sebagai pendidik yang menuntut peserta didik dan mengantarkan mereka pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan agar mereka dapat menjadi manusia yang merdeka. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku yang budaya positif merupakan transformasi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kita sebagai pendidik yang menuntut peserta didik dan mengantarkan mereka pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan agar mereka dapat menjadi manusia yang merdeka. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, bukan motivasi ekstrinsik, ya, dari luar. Jadi sebuah disiplin itu harus lahir dari diri dalam siswa, bukan karena ia terpengaruh dari peraturan atau hukuman. Salah satu contoh tadi yang saya sampaikan, pemberian permen ketika anak menyelesaikan tugas. Nah, itu faktor atau motivasi intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu. Ekstrinsik, ya, itu faktor dari luar. Tapi kalau anak memang dia mengerjakan karena sebuah kewajiban atau tanggung jawab, intrinsik, ya. Nah, indah sekali bukan pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin? Mari kita bayangkan bersama. Alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling
kita. Mereka sering melakukan kelalaian mungkin. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun peserta didik kita untuk menjadi anak yang lebih baik supaya mereka bisa hidup di lingkungan masyarakat secara apa? Merdeka. Nah, untuk menentukan disiplin positif pada diri kita, pada peserta didik kita, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kita memiliki kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan, ya, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan di mana kita sebagai manusia itu membutuhkan makan, kita membutuhkan pakaian, kita membutuhkan tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita membutuhkan untuk diterima di lingkungan kita, diterima di kelompok kita, ya, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, dan dapat menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, ya, untuk menentukan pilihan, mungkin ya Bapak Ibu Guru, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang kelima itu adalah kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, ya, dan tertawa. Dari 5 kebutuhan manusia tersebut, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Ya, apa kita melakukan segala sesuatu adanya dengan dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Ya. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi, kita tahu motivasi itu apa Bapak Ibu? Dorongan, ya, dorongan. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri kita, ya, secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, seperti tadi, ya, pada pertanyaan tadi. Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan? Bapak Ibu Guru sekarang, ya, Bapak Ibu Guru berangkat ke sekolah pagi. Yang Bapak Ibu Guru lakukan itu motivasi yang timbul dari intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Berarti karena kita memang memiliki rasa tanggung jawab dan ingin menanamkan nilai disiplin, ya. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, siswa melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Karena hukuman ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contoh, misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Kenapa tidak
berarti kita akan memberikan sakit hati ya, menyakitkan bagi mereka. Hukuman itu akan menyakitkan. Kita bayangkan saja lah Bapak Ibu guru, pernah tidak kita waktu sekolah dulu dihukum sama Bapak Ibu guru? Pernah ya? Pernah. Bagaimana rasanya? Dendam. Malu. Jadi menyakitkan ya. Terus membuat tidak nyaman. Karena rasa takut tadi peserta didik menjadi tidak nyaman. Murid menjadi takut. Terus kita itu memaksanya dengan apa? Dengan memberi hukuman tersebut. Kamu harus mengerjakan PR. Kalau tidak nanti sudah kamu di depan. Itu adalah sebuah apa? Perkataan yang memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, dia akan takut berkata jujur. Kenapa? Karena dia takut akan dihukum. Nanti kalau aku ngaku pasti aku tambah dihukum sama guru. Ya. Yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Nah, identitas gagal dari penghargaan yang selanjutnya adalah pemberian penghargaan itu tidak efektif. Ya, merusak hubungan atau sifat ini. Misal tadi pemberian permen hanya diberikan kepada peserta didik yang apa? Mengerjakan tugas terlebih dahulu atau mendapat tugasnya betul semua. Nah itu akan ibu guru itu ya kasih permennya cuma sama itu aja. Nah seperti itu akan menumbuhkan rasa iri, mematikan kreativitas, juga dapat menurunkan kualitas. Karena jika kita tidak memberikan penghargaan atau tidak memberikan imbalan, kualitas peserta didik kita akan turun. Aku males ngerjain PR. Aku males ngerjain tugas karena bu guru udah nggak kasih aku permen lagi. Nah seperti itu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri. Nah, yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Ini sering sekali kita dengar ya, konsekuensi. Pemberian konsekuensi ini akan memberikan penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya yang memegang kontrol ya. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, konsep disiplin, pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya dari restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar ya. Jadi peserta didik akan belajar dari kesalahan, akan memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari oleh tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi nomor 2? Lari mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya Bapak Ibu guru ya. Jadi mengelilingi lapangan bola pada saat pelajaran PJOK, ya kan berolahraga. Ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Sebenarnya konsekuensi itu ya mereka juga membuat mereka lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kemarin ya, hari Senin, ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Hari Senin kemarin. Kalau kita di posisi penghukum, kita akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Kalau kita, posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi, dari 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol ini, Ibu Guru pernah berada di posisi kontrol yang mana? Hampir semuanya. Hampir semuanya, kata benar ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, mana yang paling efektif menurut Bapak Ibu? Manajer. Ya. Jadi manajer ini adalah posisi kontrol yang paling bagus, paling efektif. Kalau kita kemarin ya, waktu pacaran, anak yang tidak menggunakan atribut disuruh baris ke depan, beda barisan ya Bapak Ibu guru. Itu berarti kita apa? Kita memposisikan sebagai penghukum ya. Nah, ini tadi sudah kita renungkan posisi mana tadi kita ya. Kita ada yang menghukum, Bu Nur tadi sudah semuanya ya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita sudah membuat semua ya Bapak Ibu, keyakinan kelas ya. Sudah. Kelas 2 sudah membuat belum? Sudah. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan pemangkit. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa Bu kita menggunakan helm? Utari yang masih jauh. Supaya aman. Supaya aman. Ada lagi Bu Tari? Supaya tidak terkena debu. Bisa, supaya tidak terkena debu, ya. Jadi kita menggunakan helm itu ya benar supaya aman, juga untuk keselamatan. Ini adalah sebuah peraturan. Tapi dari peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Misal kita mau pergi tugas, aku harus pakai helm. Itu kan sudah menjadi keyakinan agar aku tetap selamat dan aman. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, motivasi yang berasal dari diri kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan
jempolnya kalau di kelas 4B. Nah ini, itu yang di bawah itu saya menggunakan karton ya. Yang di bawah itu ada cap jempol siswa. Nah ini, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas dibentuk lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata jangan. Kalau dulu kan jangan buang sampah sembarangan. Kalau sekarang bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya Kak, Mbak. Mengajak. Mengajak ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan bikin keyakinan kelas itu penuh. Menghormati teman, menghormati guru, nah gitu. Jadi kita ambil poinnya saja. Ya, menghormati teman dan guru misalnya seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu, kita harus melibatkan peserta didik kita karena mereka yang akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Ya, yang kita sebagai seorang manajer. Jika langkah-langkah segitiga restitusi itu adalah di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Karena di sini ada kita tahu ya bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak cuma peserta didik kita. Mungkin kita dulu sekolah juga pernah melakukan kesalahan, terutama saya. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, kita bisa memvalidasi kebutuhannya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi Kebutuhan. tersebut. Nah, di sini peserta didik itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Tidak mungkin seseorang melakukan kesalahan tidak ada alasannya. Ya, ada. Nah, di sini ditanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang selanjutnya ditanyakan keyakinan yang kita buat tadi, ya. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, misalnya kita keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini, keyakinan yang kita tempel tadi ya Ibu ya, dibacakan. Jadi nanti anak akan tahu, oh iya, keyakinannya adalah saya tidak bertanggung jawab. Nah, kedepannya anak itu akan menjadi yang seperti apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Pasti dia akan menjawab, saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini bisa diterapkan dan berjalan baik tergantung guru dan siswanya cara komunikasinya. Nah, ini ada video penerapan yang saya lakukan. Baiklah Ibu guru, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Di sini ada kasus ya, siswa terlambat datang ke sekolah. Mari kita simak bersama-sama video yang saya buat ini. Silahkan saya putar ya.
Gak cuma Kak Dian toh yang pernah melakukan kesalahan, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Ibu di sini tidak akan mencari kesalahan Kak Dian, tapi Ibu ingin mencari solusi dari tindakan yang sudah Kak Dian lakukan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Kak Dian pasti punya alasan tuh, kenapa bisa datang ke sekolah terlambat? Karena kakak bangun kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan? Oh, tidurnya kemalaman. Nah, sekarang Ibu mau tanya, keyakinan kelas apa yang belum kakak tunjukkan? Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, tindakan yang kakak lakukan itu sudah mencerminkan keyakinan kelas kita belum? Tidak. Belum ya, tidak. Nah, setelah hal ini, kedepannya kakak mau seperti apa? Saya akan menjadi pribadi yang menghargai waktu dan disiplin. Nah, oke. Jadi kedepannya Kak Dian akan menjadi pribadi yang menghargai waktu dan disiplin. Baiklah, semoga selanjutnya Kak Dian tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya. Kita sama Bu Guru. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Silakan. Terima kasih ya Kak. Nah, pada kasus ini ada salah satu siswa saya yang dia datang terlambat ke sekolah. Di dalam segitiga restitusi ini saya menanyakan alasannya kenapa dan menghubungkan dengan keyakinan kelas yang ada. Nah, dengan menghubungkan keyakinan kelas yang ada, jadi peserta didik kedepannya di situ dia bilang bahwa akan menjadi anak yang lebih menghargai waktu dan disiplin. Yang kedua, ini ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini adalah siswa sering tidak mengerjakan PR atau tugas sekolah. Bapak Ibu Guru, kalau siswa yang sering tidak mengerjakan PR itu sudah hal yang setiap hari kita temui ya di dalam kelas. Nah, di sini penerapan segitiga yang saya lakukan di video ini ya, saya juga mengaitkan dengan keyakinan kelas. Mari kita tonton bersama-sama video yang saya buat ini. Hai Mbak Salsa. Hai. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik, sehat ya? Mbak Salsa tahu tidak kenapa Ibu panggil di sini? Ya. Tetapi Mbak Salsa Ibu panggil ke sini bukan berarti Ibu Guru mau mencari kesalahan Mbak Salsa, tidak. Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Salsa lakukan, ya. Nah, semua orang itu Mbak pernah melakukan kesalahan. Ibu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Dulu waktu Ibu sekolah juga pernah seperti Mbak Salsa nggak mengerjakan PR, ya. Tetapi semua yang kita lakukan itu kan ada alasannya. Nah, Ibu ingin tahu alasan Mbak Salsa apa sih tidak mengerjakan PR? Karena lupa. Ya, lupa itu adalah hal yang manusiawi ya. Nah, sekarang dari tindakan yang Mbak Salsa lakukan, keyakinan kelas kita apa yang sudah Mbak Salsa percayai dan Mbak Salsa belum menunjukkan keyakinan kelas tersebut? Ya, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Nah, dari tindakan yang Mbak Salsa lakukan, kedepannya Mbak Salsa mau seperti apa?
menjadi orang yang bertanggung jawab dan mengerjakan tugas atau PR dengan baik. Oke, semoga kedepannya Mbak Salsa nggak lupa lagi, karena Mbak Salsa sudah memiliki rasa tanggung jawab. Oke, good job ya. Sekarang Mbak Salsa boleh kembali bermain sama temennya ya, silahkan. Terima kasih ya Mbak Salsa. Tos dulu sama Bu Guru. Silahkan. Iya. Dadah. Nah, pada kasus yang kedua ini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Dengan penerapan segitiga restitusi, siswa tersebut kedepannya ingin menjadi anak yang lebih bertanggung jawab dan akan mengerjakan PR. Nah, Bapak Ibu guru, penerapan segitiga restitusi itu tidak mungkin langsung berhasil. Hari ini anak melakukan sebuah tindakan, kita melakukan segitiga restitusi, itu tidak mungkin langsung berhasil. Anak itu langsung ke depannya, langsung dia itu melakukan hal yang lebih baik, tidak. Semua itu butuh proses, semua itu bertahap. Ya, segitiga restitusi ini juga bisa berjalan dengan baik. Itu juga karena ada komunikasi yang baik juga antara guru dan peserta didik. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang terjadi atau yang dilakukan oleh peserta didik kita itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Karena kita tahu sekarang kita di dalam kelas sudah membuat keyakinan kelas yang akan disepakati oleh peserta didik. Jadi agar dengan penerapan segitiga restitusi ini, agar siswa dapat menerapkan keyakinan yang telah mereka buat. Sudah di akhir penghujung materi ya Bapak Ibu. Di sini kita sebagai guru dalam menerapkan program disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, sehingga guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Kita itu sebagai among, ngomong anak murid didik kita, ya, manajer. Jadi kita itu harus menerapkan segitiga restitusi, ya, yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mandiri, jadi anak itu melakukan disiplin positif tidak perlu lagi dengan paksaan kita, tidak perlu lagi dengan hukuman kita, tidak perlu lagi dengan pemberian hadiah tadi, ya, misalnya dengan pemberian permen atau apa, itu tidak perlu lagi. Kita akan menciptakan disiplin positif pada diri peserta didik itu sesuai dengan keyakinannya. Kita akan menuntun bersama-sama.
sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua dalam memaksimalkan sikap disiplin positif yang sedang kita laksanakan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fatimah Sarjana Pendidikan dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir memeriahkan acara ini. Demikian acara presentasi aksi nyata disiplin positif hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya acara ini. Salam semangat guru hebat Nusantara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh penanaman budaya positif di SD Negeri Cinta Damai melalui sebuah pembiasaan yang dilakukan oleh guru dan murid. Penanaman budaya positif yang dilakukan di SD Negeri Cinta Damai melalui pembiasaan yang pertama adalah setiap pagi guru menyambut kedatangan peserta didik di depan gerbang sekolah. Pembiasaan yang selanjutnya yang dilakukan oleh warga sekolah SD Negeri Cinta Damai adalah pembacaan surat Yasin setiap hari Jumat. Penanaman budaya positif dengan pembiasaan yang selanjutnya adalah guru menyambut peserta didik di depan kelas sebelum peserta didik masuk kelas. Kegiatan pembuatan keyakinan kelas 4B dengan melibatkan seluruh siswa kelas 4B dalam pembuatan keyakinan kelas. Demikianlah kegiatan desiminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman budaya positif dan pengalaman penerapan budaya positif melalui pembiasaan di SD Negeri Cinta Damai. Semoga video aksi nyata yang saya buat ini bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.